Berikutnya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita atas mahar yang sudah disebutkan sedikit ataupun banyak. Laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha, tetapi tidak ada di dalam dirinya berniat untuk memenuhi hak mahar tersebut. Tidak ada di dalam dirinya suami itu untuk memenuhi haknya mahar, tidak diberikan maharnya. Famata, kemudian meninggal laki-laki itu, walam yu'addi ilaiha haqqaha, dan tidak memenuhi mahar tersebut kepada istrinya, laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dihukumi berzina terus. Dalam keadaan dihukumi berzina terus. Nah, ibu-ibu sudah dikasih maharnya dulu? Sudah ya? Sudah diserahi betul ya? Yakin? Nah, karena zina itu tidak selalu hubungan seseorang yang bukan pernikahan resmi, bukan. Bisa jadi anggapan seseorang itu, dua pasangan itu memang itu resmi, tapi sebenarnya ada permasalahan dalam syarat rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga dihukumi juga itu tidak ada ikatan akad yang benar. Termasuk di dalamnya rukun nikah itu kan ada mahar, dan mahar itu harus diserahkan. Nah, tetapi jika sudah lampau pernikahan itu, maka ada bagusnya jika seorang wanita itu juga menghalalkan. Kalau sudah lampau ya, nikahnya sudah lama, sudah punya anak, apalagi sampai sudah punya cucu, masih dituntut lagi maharnya, jangan sudah ya. Karena kejadian di zaman Nabi, di zaman Nabi terjadi seorang wanita itu menuntut mahar kepada suaminya karena belum dibayar, dihutang ya. Nah, ada kisah di kitab Nuzhatul Majalis. Itu ada satu kisah di sana, seorang sahabat itu meninggal nazak. Nazak itu sakratul maut, susah mau keluar nafasnya. Sudah lama sahabat bingung yang lain, datanglah kepada Rasulullah. Wahai Nabi, ini sahabat kok susah meninggalnya. Ruhnya antara di kerongkongan, masuk keluar, tidak mau keluar. Di sini bolak-balik. Nabi kemudian panggil sahabat-sahabat yang lain, coba apa kira-kira masalah sahabatmu ini? Apa dia punya utang? Tidak. Apa dia punya masalah dengan tetangga-tetangga? Tidak ada. Apa dia punya kaitan dengan orang lain atau mungkin orang-orang kufar, mungkin orang Yahudi, mungkin? Tidak ada. Kalau gitu coba panggil istrinya. Istrinya dipanggil. Setelah istrinya dipanggil di hadapan Nabi, kemudian ditanya, wahai fulana, Anda ini kan istrinya, Anda pasti lebih tahu apa kira-kira kekurangan kelebihan suami Anda. Iya, suami saya ini punya utang katanya. Nah, punya utang apa? Punya utang 4 dirham. Utang apa itu? Utang mahar saya katanya. Utang maharnya. Lalu kata Nabi, loh kenapa Anda kok tidak relakan saja? Orang cuma 4 dirham, relakan saja sudah. Kalau engkau relakan, aku kasih 4 istana di surga untuk kamu. Kalau engkau relakan, aku yang menjamin, kata Nabi. Nabi itu suka menjamin hutang para sahabat. Kalau ada yang meninggal dunia, karena kan kalau meninggal dunia zaman Nabi itu, Nabi tidak mau nyolati kalau punya utang, tidak mau nyolati Rasulullah. Akhirnya Nabi katakan, sudah engkau bebaskan, engkau halalkan mahar suamimu yang belum dibayar, aku jamin surga 4 istana di dalam surga. Engkau bebaskan, engkau halalkan. Kata istrinya, saya tidak bisa menghalalkan wahai Nabi. Kata, apa kamu tidak mau aku tukar dengan istana di surga? Tidak mau. Kata wanita, tidak mau wahai Rasulullah, saya ingin itu dikembalikan, itu diberikan haknya kepada saya. Oh ya baik. Nabi punya sorban. Nabi punya sorban. Wahai Ali, kau kesini, kata.
ini aku punya sorban, engkau jual. Jualkan sorbanku 4 dirham. Nanti habis itu uangnya kasih ibu ini. Nanti uangnya kasih ibu ini. Sayyidina Ali agak jengkel juga, lihat ini ibu nih enggak tahu ini Rasulullah dijamin istana di surga, Nabi yang sudah ngomong. Uang cuma 4 dirham kok diberat-berati. Dijual sama Sayyidina Ali, sorbannya Nabi ya. Sorbannya Nabi dijual, orang banyak pingin cari berkahnya. Ya, mungkin lebih juga mungkin laku, cuma Nabi bilang jual 4 dirham. Akhirnya terjual, uang dibawa oleh Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali kasih kepada wanita itu. Mudah-mudahan tidak berkah uang ini. Kata Sayyidina Ali, doain, mudah-mudahan tidak berkah uang ini. Apa yang terjadi di saat itu, singkat kisah, di saat wanita itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Seorang sahabat mati dalam keadaan kafir. Apa masalahnya? Berarti tidak ada rahmat dalam hatinya. Sama suaminya saja tidak rahmat ya. Sama suaminya saja tidak rahmat, tidak ada kasih sayang, apalagi sama orang lain. Dan itu urusan sedikit, uang 4 dirham. Uang 4 dirham ya. Ya memang kalau bagi orang yang tidak punya sama sekali ya banyak. Tapi Nabi sudah bilang, aku jamin 4 istana di surga. Nabi yang jamin kok tidak mau. Nabi yang jamin tidak mau ya.